Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arin Alhaq dengan NPM 247825052. Di sini saya akan melanjutkan video lab session 10. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan workflow perubahan konfigurasi otomatis menggunakan NEPOM sesuai praktikum lab 10 ini ya. Nah, saya akan menjelaskan langkah 1 sampai langkah kelima, termasuk backup awal, perubahan konfigurasi commit, rollback, dan verifikasi. Oke. Di sini pre-state-nya memastikan topologi sudah disusun dengan baik. Setiap device dapat diping dengan SSH, memiliki file inventory lengkap, mengenablekan fitur SCP pada seluruh device agar dapat memproses file backup. Khusus untuk switch diubah mode VTP menjadi transparent. Di sini saya sudah sesuai topologinya dan saya sudah mengkonfigurasikan ya pada si switchnya, konfigurasi terminal, FTP mode, transparent, dan N dan WR untuk menyimpan. Selanjutnya, nah pada langkah yang pertama ini ada initial backup. Nah, membuat script NEPOM untuk menyimpan running config backup dari setiap device. Format namanya file backup device per CSV, CFG. Setiap file backup disimpan dalam sebuah folder baru atau backup. Di dalam backup berarti nanti ya. Langsung saja kita ke scriptnya. Oke, di sini saya sudah masuk ke Docker ataupun node-nya. Kita coba ls terlebih dahulu. Nah, di sini saya membuat directory baru yaitu di lab 10 ya. Karena kenapa? Karena semisal saya masukkan di sini, dia akan acak-acakan di sini. Makanya saya bikin directory baru di lab 10. Kita cd lab 10. Oh, sorry. Oke. ls. Nah, di sini sudah ada beberapa config ataupun kode ya yang buat menjalankan beberapa config nanti. Nah, yang pertama ini ada inisial backup. Oke, kita langsung jalankan saja. Python 3 ya. Python 3 inisial backup.py. Dia membackup S1, backup router 1, backup S2, backup S3, S4 dan selanjutnya dan seterusnya. Oke. Untuk mengecek apakah si device ini sudah terbackup, kita langsung saja masuk ke backup ya. Coba kita klik dulu ls. Nah, di sini ya, di backup ini kita cd backup, kita langsung ls. Nah, di sini sudah tersimpan ya r1 post.csv, r1 pre.csv, s1 post.csv, dan s1 pre.csv dan seterusnya. Di sini berarti secara tidak langsung sudah ter backup ya si device-nya dari router 1 sampai switch 6. Oke, berarti untuk yang pertama ini down atau selesai. Kita cd keluar, kita ls clear. Nah, selanjutnya di langkah kedua ini. Nah, pada langkah kedua ini membuat perubahan ya
untuk menampilkan di sini ada dua config, yaitu ada file VLAN.cfg dan file loopback.cfg, yang dimana di VLAN.cfg ini membuat VLAN 50 pada setiap switch, dan pada file loopback.cfg ini mengaktifkan loopback 1 pada router. Oke. Nah, di sini langsung saja. Nah, ini kita ls. Nah, kita tadi kan masuk ke loopback 1 dan loopback cfg dan VLAN. Oke, kita masuk ke VLAN terlebih dahulu. Nano VLAN.cfg. Nah, di sini sudah ada ya VLAN sesuai perintah di sini, VLAN 50 nepom underscore lab. Nah, sama sesuai ya. Kita cek terlebih dahulu aja. Clear nano. Tadi yang satunya apa? Loopback.cfg. Loopback.cfg. Nah, di sini interface loopback 1, description, add by nepom, IP address 1050 51 255 255 255. Nah, sudah sesuai. Oke. Pertama kita sesuaiin ini dulu ya. Habis itu kita coba rubah. ls berarti sebentar. Oke. Nah, untuk menjalankannya ini kita masuk ke commit.config ini ya. Buat script commit.config untuk menerapkan perubahan pada semua device. Oke. Berarti kita coba masuk dulu nano config.py ini. Nah, di sini import YAML OS inventory. Di sini si config ini mengambil data si VLAN dan si loopbacknya ya. Nah, di sini with open dan with open VLAN dan with open loopback. Nah, mulai proses tipe datanya, processing div nama dan username, connect, enable ini buat SSH-nya. Oke. Oke, menampilkan div simulasinya. Nah, script ini akan melakukan marge konfigurasi, menampilkan div dan commit jika div sesuai hasil running config, baru disimpan sebagai device post.cfg. Oke ya. Oke, sudah. Save backup. X. Clear. Kita coba Python 3. Sorry, kita kasih dulu Python 3 commit ini dulu ya. Commit. Oke, processing switch 1, loading ada config. Nah, ini menambah VLAN 50 dengan nama nepom.lab
dan di router satunya loopback 1, descriptionnya add by napalm, IP addressnya 10.50.50.1.255.255.255. Di sini nanti abis ini kita coba perubahannya. Oke, sukses, save backup. Oke. Ini prosesnya ya agak lumayan. Nah, di setiap switch dia menambahkan VLAN 50 dan di router tadi di loopback 1. Oke, dan ya keluar error. LS coba kita nano ke VLAN terlebih dahulu. Kita coba perubahannya. Nah, di sini kita rubah di VLAN 99. X, Y, enter. Clear, ls, nano, loopback.cfg. Di sini kita loopbacknya kita ganti di sini aja 99. Oke, X, Y, enter. Clear. Nah, apakah di si commit ini kita ada perubahan? Tidak ada ya. Kita langsung aja jalankan si commit underscore config ini. Jadi di perubahan itu ada di loopback sama VLAN-nya doang. Kita langsung Python 3 si commit.cfg processing connection. Oke. Nah, di sini sudah berganti ya di div VLAN 99 namanya napalm setup. Nah, di routernya loopback 99 juga. Berarti setiap ada konfigurasi ulang dari si VLAN ataupun di loopbacknya itu tidak perlu mengganti script dari commitnya. Oke, sukses semua. Proses switch 5. Oke, switch 6. Oke, donnya berarti ya, coba kita ls, kita masuk ke backup. Sorry, kita masuk coba ke backup. Selanjutnya kita di langkah keempat A ini ya, simulasi full rollback. Nah, buat script rollback underscore config.py untuk mensimulasikan rollback pada semua device, gunakan load replace candidate
dengan argumen file nama dari file backup lama. Jalankan compare config untuk melihat diff antara kondisi sekarang dengan backup yang lama. Jangan memanggil commit underscore config. Akhirnya dengan discard config rollback hanya disimulasikan, tidak diterapkan. Oke, di sini kita mensimulasikan, kita coba ls tadi bikin rollback ya, rollback. Nah, di sini kita nano terlebih dahulu, kita lihat config-nya. Oke, nah di sini ada import napalm, import YAML, import US. Di sini kita ngambil device-nya dari si inventory.yaml dan devices yang diambil yaitu hostname, IP, username, password, driver, print buat rollback, simulasi hostname, IP, password, false lebih aman. Oke. File backup. Nah, ini backup lama. Nah, cek apakah file ada. Error tidak ditemukan path. Entry hostname candidate. Error load config. Nah, ini buat main. Oke. Oke. Kita langsung jalankan saja. ls python 3. Nah, rollback simulasi S1 div. Nah, tidak ada perbedaan di router 1 ini. Oke, kenapa ini error? Karena versi ini tidak mendukung ya, yang di router ini, router satunya. Nah, jadi pada rollback ini adalah simulasi full rollback saya. Load file backup lebih menggunakan replace melihat diff, tidak commit saya. Nah, simulasi only, oke. Praktik dengan merge. Oke, bentar. Rollback VLAN.jfk. Oh, ini lanjutnya ini ya. Kita langkah keempat B, praktek rollback dengan marge. Nah, buat file rollback VLAN.jfk yang berisi perintah eksplisit untuk membatalkan perubahan, misalnya 0 VLAN 50. Buat script marge rollback py, gunakan load marge candidate dengan argumen file nama rollback VLAN.jfk di atas untuk switch 4 dan switch 6. Jalankan compare config. Jika dev sesuai, jalankan commit. Jika tidak, discard config. Amati output dari hasil running pada bagian ini. Oke. Clear. Kita ls terlebih dahulu. Kita masuk ke pertama itu, kita masuk ke nano rollback terlebih dahulu aja lah. Rollback VLAN.jfk. Nah, di sini sudah ada ya, no VLAN 50. Nah, kan kita suruh bikin rollback VLAN.jfk-nya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam kodenya atau file Python-nya. Nano mana tadi rollback, marge ini ya, marge rollback.py. Oke, di sini ada import napalm.
import YAML, device ini mengambil dari interface, rollbacknya ini mengambil rollback dari si rollback VLAN tadi yang kita bikin no VLAN 50 itu. Dan ini ada hostname yang kita konfigurasi ada switch 456. Kita tambah sedikit satu ya, harusnya 56 doang. Oke, nah sini sudah selesai, clear. Coba kita langsung Python 3 marge rollback.py. Oke, kita tunggu. Nah, pada lab ini pada konfigurasi ini saya melakukan rollback khususnya VLAN 50 ya pada switch 456 tadi ya, menggunakan marge sehingga VLAN 50 hanya hilang di perangkat tertentu. No VLAN 50. Oke, rollback applet done. Oke, nah di sini sudah ada ya. Coba kita perlu ganti di ininya enggak ya, coba kita ganti aja, error enggak dia. Oke, nah kita ganti coba 99 juga. Oke, clear dulu. Sempat 99. Nah benar kan. Oke, rollback applet update. Oke, selanjutnya yang kelima ada langkah 5 verifikasi device. Verifikasi semua perangkat menggunakan script verifikasi device.py menggunakan get config dan get interface untuk memastikan VLAN 50 ada di S1 sampai S3 dan VLAN 50 hilang dari S4 sampai S6 setelah rollback. Oke, rollback router 1 memiliki loopback 1 yang aktif. Oke, kita coba ls, kita nano terlebih dahulu di verifikasi device.yaml.py. Nah, di sini mengambil device dari inventory YAML. Oke, verifikasi config interface. Nah, printnya ini running. Oke, kita enter clear s. Aduh, Python. Sorry. Verifikasi S1. Nah, di sini verifikasi config. Oke. Ada backup S1 di IP 192.168.2.11 connect. Nah, backup save backup S1 pre CFG verifikasi R1 config guys 1138 dan interface-nya 4 font. Oke.
selanjutnya kita akan menjawab soal. Untuk di script saya rasa cukup. Di sini ada pertanyaan 10 plus ada 2 soal bonus ya. Oke, yang pertama ini apa sih perbedaan antara load marge kandidat dan load replace kandidat. Nah, load marge kandidat ini menggunakan atau menggabungkan konfigurasi baru dengan konfigurasi yang sudah ada, hanya menambahkan atau mengubah bagian tertentu, aman untuk VLAN interface rollback. Dan load replace kandidat ini mengganti seluruh running config dengan file baru. Umumnya ini digunakan untuk rollback penuh dari backup. Nah, yang kedua ini ada makna hasil compare config yang kosong. Jika compare config tidak menampilkan apapun, itu artinya tidak ada perbedaan antara konfigurasi saat ini dan changset. Nah, perangkat yang sudah sesuai dengan konfigurasi yang diinginkan ini tidak perlu commit, tidak diperlukan untuk commit lagi ya. Nah, yang ketiga ini kapan sih discard config sebaiknya digunakan? Nah, digunakan ini ketika div tidak sesuai harapan, perubahan dianggap berbahaya, admin ingin membatalkan kandidat konfigurasi tanpa mengubah running config. Oke, selanjutnya ada yang keempat ini, pendekatan rollback dalam praktikum. Nah, ada full rollback simulasi menggunakan load replace kandidat plus compare underscore config. Nah, ini untuk kelebihannya ada menampilkan konfigurasi sepenuhnya di backup, sangat akurat dan bersih, mirip restore snapshot. Nah, keterbatasannya atau kekurangan ini tidak bisa commit di iOS fitur tanpa fitur arsip. Nah, ini beresiko menghapus konfigurasi penting jika tidak hati-hati. Yang B, rollback menggunakan marge load marge kandidat changset rollback VLAN.csv. Nah, ini untuk kelebihannya aman dan fleksibel, hanya membatalkan bagian tertentu, misalnya VLAN 50, saya kan tadi mencoba di VLAN 99. Nah, tidak memerlukan fitur arsip Cisco. Nah, cocok untuk selective rollback S4 sampai S6 saja. Nah, keterbatasan atau kekurangannya ini tidak mengambil konfigurasi sepenuhnya, hanya bagian tertentu. Dia ada hanya bagian-bagian tertentu. Yang kelima ini ada proses full rollback dengan file backup dan perangkat yang mendukung arsip. Nah, secara konseptual file backup ini pre.cfg ini dimuat menggunakan load replace kandidat dan konfigurasi kandidat ini diganti total dengan backup lama. Compare config ini menampilkan div antara kondisi sekarang dengan kondisi backup. Dan selanjutnya ini ada jika div aman dan cocok dilakukan commit.cfg. Nah, jadi compare underscore config ini sangat penting karena membantu admin memverifikasi apakah rollback akan menghapus konfigurasi penting atau tidak. Yang keenam, ada manfaat mekanisme compare before commit. Nah, dibandingkan mengganti manual compare before commit, ini ada beberapa menampilkan div sebelumnya perubahan diterapkan dan mengurangi resiko salah konfigurasi. Mendukung review otomatis sangat penting di automation pipeline dan mengamankan proses perubahan change management. Dan yang selanjutnya ada nomor 7, perbedaan konsep idempot
dalam praktek ini. Idempotensi ini berarti menjelaskan skrip berkali-kali menghasilkan kondisi yang sama. Load marge kandidat ini tidak akan mengubah konfigurasi jika konfigurasi sudah sesuai dan ditunjukkan oleh div yang kosong. Perubahan ini mengajarkan idempotensi melalui compare config. Yang ke-8 ada resiko keamanan menyimpan kredensial langsung di script dan solusi. Resikonya adalah password dapat dibaca oleh siapa saja yang punya akses file dan rentan bocor ke GitHub ataupun log CI dan atau CD. Nah, untuk mengatasinya ini gunakan Ansible, Vault atau environment variable, harus simpan kredensial dan file terenkripsi. Gunakan Secret Manager, Vault, AWS, dan Manager. Nah, 9 ini ada mengapa People Automation harus menyertakan backup sebelum commit. Nah, ini backup penting karena memberikan point of return jika terjadi kesalahan, mendukung rollback cepat, memastikan perubahan tidak merusak jaringan, merupakan bagian wajib dari change management. Yang 10 ada jika suatu perangkat gagal commit, bagaimana automation menanganinya. Jadi people LAN harus mencatat device mana yang gagal, logging, tetapi melanjutkan ke perangkat lain, tidak menghentikan seluruh batch, menjalankan flowback or rollback khusus perangkat yang gagal, mengirimkan notifikasi otomatis. Dan di sini ada bonus pertanyaan. Nah, pertanyaan ini ada VLAN. Jadi pertanyaan ini ada seorang network administrator menambahkan VLAN 500 dan interface VLAN 500 via Nepal. Div terlihat benar. Interface VLAN 50 muncul di IP show IP interface brief dan tetapi VLAN 500 ini tidak muncul di show VLAN brief. Jelaskan kemungkinan penyebabnya dan langkah perbaikan yang perlu dilakukan. VLAN 500 muncul di show VLAN brief. Oke. Nah, untuk kemungkinan penyebabnya ini adalah FTP mode bukan transparent. Nah, sehingga VLAN tidak ditulis ke running config. Switch menggunakan VLAN database lama, bukan config dari Nepal. VLAN konfigurasi tidak di commit. Nah, untuk solusinya ini kita yang pertama itu ada set FTP mode transparent. Nah, untuk perintahnya itu FTP mode transparent. Selanjutnya yang kedua ada tahap perintah VLAN secara explicit. Pastikan ada di running config di VLAN 500 name test. Nah, lakukan commit nepam ulang. Yang kedua ada saat menjalankan full rollback dengan load replace candidate pada iOS virtual muncul error replace fungsi express naplam iOS replace. Nah, jelaskan apa arti error ini, mengapa di praktikum digunakan pendekatan rollback alternatif menggunakan load, marge, kandidat, dan konfigurasi change. Nah, di sini arti errornya Cisco iOS membutuhkan fitur arsip atau rollback untuk bisa replace full config pada iOS virtual IOSV. Fitur ini tidak selalu ada sehingga load replace kandidat gagal.
Dan mengapa di praktikum ini menggunakan rollback alternatif? Nah, karena iOS V tidak mendukung arsip replace tidak bisa dipakai. Marge rollback no VLAN 50 bekerja di semua iOS, lebih kompatibel. Oke, saya rasa untuk video kali ini cukup sampai sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak pas. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.